dari teman-teman yang menanyakan yang baru viral Ustadz. Ini terkait virus corona Ustadz. Terkait penutupan sementara jamaah umroh karena virus corona, apakah yang sudah sampai di sana atau yang siap berangkat sudah dapat pahala Ustadz? Monggo, jazakallahu khairan Ustadz. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan kita untuk belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi bekal ilmu bagi kita untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebagai muqaddimah sebelum kita membuka beberapa pertanyaan dari para pemirsa, apa tanggapan yang diberikan oleh Kostama? Ini berarti Kostama redaksional ya, terhadap kejadian penutupan pemerintah Saudi untuk akses bagi semua negara yang hendak melaksanakan umroh. Sebenarnya kejadian seperti ini bahkan pernah ada di zaman Nabi SAW. Dan yang menutup itu bukan orang Muslim, bukan kerajaan Muslim, tapi yang menutup orang kafir, orang musyrikin. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat hendak melaksanakan umroh, dan itu dibuktikan dengan mereka tidak membawa senjata dan perlengkapan perang selain hanya senjata kebutuhan sehari-hari, mereka dilarang untuk masuk. Akhirnya mereka tertahan di Hudaybiyah, dan semua sahabat sudah merasa panas, ingin kita harus tetap maju, kalau bila perlu perang tidak masalah. Namun Nabi SAW menerima permintaan orang musyrik agar kaum muslimin kembali ke kota Madinah. Sampai akhirnya terjadilah sebuah perjanjian yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, yaitu Sulh Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, salah satu di antara pernyataannya adalah kaum muslimin tidak boleh datang ke kota Mekah tahun ini, tapi boleh tahun depan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut perjanjian Hudaybiyah sebagai Al-Fatah. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Inna fatahna 'alaika fatham mubina." Sesungguhnya Allah taala memberikan kemenangan kepadamu, kemenangan yang sangat nyata. Dan para ahli tafsir menafsirkan makna kemenangan di sini adalah Sulh Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Nabi SAW ketika beliau memutuskan untuk kembali ke kota Madinah, maka beliau menyembelih binatang dan beliau menggundul rambutnya, tahallul. Ini yang terjadi di masa sahabat Nabi SAW. Dan Anda bisa bayangkan, mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam waktu yang lama. Karena kota Madinah dengan Mekah kalau ditempuh di masa silam itu memakan waktu 5-7 hari. Dan mereka bersama Nabi SAW dengan kelelahan yang demikian. Jika dibandingkan dengan orang zaman sekarang yang dia berada di dalam ruangan ber-AC, kemudian lama perjalanannya 9 jam, maka jelas lebih hebat perjuangan orang di masa silam. Tapi mereka bersabar, sehingga ketika dilarang untuk masuk, mereka pun tidak masuk, dan mereka kembali ke negerinya masing-masing. Kita membenarkan apa yang menjadi alasan pemerintah Saudi, sebagaimana negara-negara yang lain juga melakukan hal yang sama. Karena ketika ada wabah, maka orang yang berada di daerah yang terkena wabah tidak boleh keluar karena lari dari kematian, dan orang yang berada di luar tidak boleh masuk ke dalam rangka untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penularan yang semakin parah. Dan prinsip inilah yang dijadikan latar belakang oleh pemerintah Saudi sehingga mereka menutup hal ini. Baik, terlepas dari masalah ini, kita beralih ke masalah fikihnya. Yang pertama, apabila jamaah itu berangkat dan belum melakukan ihram, misalnya dia berangkat mendarat di Madinah atau mendarat di Jeddah, kemudian nanti ke Madinah dulu,
maka tidak ada kewajiban apapun. Sehingga begitu sudah mendarat di Madinah, tidak boleh masuk, balik lagi ke Indonesia, tidak ada kewajiban apapun, karena dia belum ihram. Yang kedua, bagi jamaah yang sudah ihram, misalnya dia mengambil mikot di Yalamlam, otomatis nanti dia mengambil mikot di atas pesawat. Dia mengambil mikot di Yalamlam, kemudian mendarat di Jeddah, kemudian nanti ke kota Mekah. Maka untuk mereka yang sudah ihram lalu tidak boleh masuk ke kota Mekah, dia diwajibkan untuk tahallul dan membayar dam, menyembelih hewan. Ya. Bagaimana teknis menyembelih hewannya, membayar damnya, Anda bisa sampaikan ke pembina atau ke tour leader. Berapa biayanya, tinggal titipkan ke mereka, nanti yang ngurus adalah pihak LA, ya, pengurus LA, Land Arrangement yang ada di kota Mekah. Kecuali jika ketika berangkat Anda mengajukan syarat. Kalimat syaratnya adalah Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat terakhir kegiatan umrohku adalah di posisi di mana Engkau menahanku. Kalau kita mengajukan kalimat syarat seperti ini, ternyata kita tertahan dan tidak bisa masuk kota Mekah, atau tidak bisa menyelesaikan kegiatan umroh disebabkan halangan apapun, maka kita tinggal langsung tahallul, gundul, dan tidak ada kewajiban apapun. Sehingga batasannya adalah apakah tadi mengajukan kalimat syarat atau tidak. Makanya penting untuk mengucapkan kalimat seperti ini, karena kita tidak tahu halangan apa di depan ketika kita melakukan perjalanan ke tanah suci. Meskipun kita bersama rombongan, belum tentu Allah izinkan untuk berhasil melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sehingga kita gantungkan dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan mengucapkan kalimat syarat. Wallahu a'lam.